Isu keretakan yang terjadi dalam rumah tangga Sule dan Natalie terus berhembus kencang di dunia maya. Jika sebelumnya pihak keluarga Natalie Holscher telah angkat bicara dan membenarkan bahwa telah terjadi masalah dalam rumah tangga Natalie dan Sule, keluarga Sule pun akhirnya angkat bicara. Berbeda dari respon keluarga Natalie, kakak Sule justru mengaku masalah yang terjadi dalam rumah tangga adiknya seharusnya tidak sampai menjadi konsumsi publik. Sebagai keluarga terdekat, sang kakak pun tak ingin terlalu jauh mencampuri persoalan rumah tangga Sule dan Natalie. Lantas seperti apakah dukungan keluarga Sule terhadap berita miring tentang rumah tangga Sule dan Natalie? Jadi tidak terlalu ikut campur lah. Jadi ya anak komen aja lah. Jadi kan itu bukan benar itu. Bukan konsumsi publik, seperti itu aja lah. Jadi gak ada yang lain-lain, yang penting dari sini hanya mendoakan lah yang terbaik, itu aja lah. Karena kan gimana ya, kalau itu kan, kalau masalah rumah tangga itu kan udah masing-masing ya. Jadi kalau itu kan udah beda dapur lah, itu kan intinya udah beda dapur ya. Mungkin dia kita gitu kan. Kamu ya hanya saling mendoakan lah, seperti itu aja. Jadi yang dari sini pun nggak terlalu pengen ikut campur. Takutkan ada salah paham atau gimana, seperti itu. Kalau masukan ya ada lah, nama gitu ya. Ya itu intinya doa terbaik aja. Karena kan yang menjalankan kan dia, rumah tangga kan beda-beda. Apalagi kan dia jauh di sana kan. Kalau manusianya berencana sih kan. Jadi hanya Tuhan aja ya gitu, berkehendak. Udah dibilangin kalau masalah rumah tangga kan masing-masing udah beda dapur ya, beda kepala lah intinya mah. Itu kan ngatur masing-masing. Ya mungkin masukan-masukan seperti itu, ngobrol biasa lah gitu. Kalau ke dalamnya kan ya bukannya tidak boleh ikut campur urusan keluarga, bukan, tapi kan itu emang gak perlu dipublik sih kalau seperti itu kan. Nah, kalau masalah itu mah kan ya kenapa begitu ya, kenapa terjadi begitu ya, itu kan dia yang jalani gitu. Jadi yang beresin ya dialah, berdua lah, itu yang seharusnya ya. Bener kata Solehnya juga, itu kan saya lihat itu bukan konsumsi publik, itu aja. Seperti itulah, yang penting kita mendoakan yang terbaik aja, itu aja. Ya kalau gini kan, kalau Akang juga kan kalau minta pendapat pasti ke keluarga. Kalau pendapat kan, ya itu kan ya ditanggapinya gak yang mendapati curhatannya mungkin ya. Ya harus bijak lah, udah di tengah seperti itu. Cuma pendapat cuman nanya-nanya biasa-biasa lah, seperti itu kok. Ya kalau masalah rumah tangganya atau apanya yang selebihnya itu kan kita juga kan harus punya etika lah, seperti itu. Ya kalau masalah itu kan dia yang jalanin, itu kan mau gimana pun kan dia yang jalanin misalnya. Ya itu yang kita mau hanya berdoa yang terbaik aja. Kalau mendoakan yang tidak baik kan nggak boleh, itu kan apapun yang terjadi kan dia yang jalani. Yang penting ya kita baik-baik aja lah, gitu, seperti itu. Pokoknya mah doa terbaik lah, itulah dari semua doa terbaik lah. Jadi intinya kalau permasalahan itu ya no comment lah. Jadi ya itu doa terbaik aja. Di sisi lain, Sule pun menceritakan bahwa sebelum Natalie pergi meninggalkan rumah, Sule mengaku sempat mengajak Natalie duduk bersama membahas masalah tersebut. Namun sayang, Natalie tetap pada keinginannya untuk pergi keluar dari rumah. Meskipun begitu, benarkah Sule tak menyerah dan terus menjalin komunikasi yang baik dengan Natalie sampai saat ini? Saya diam itu bukan berarti tidak berikhtiar, ya. Saya tetap berusaha. Kronologis dari awal, ketika
kejadian pertama ada sesuatu hal itu saya sudah mengajak dia untuk duduk bareng lah itu. Ketika dia pamit dari rumah kita duduk bareng, ayolah kita obrolin dulu kenapa harus pamit dulu dan yang lain. Mungkin karena dia masih muda, mungkin terus emosi lah ya, emosi yang akhirnya ya dia dengan sendirinya pergi. Di sini juga saya juga bukan berarti diam dan tidak mau diwawancara, mohon maaf buat semuanya. Tapi saya juga banyak beban di sini ya, banyak bebannya ketika pemberitaan ini muncul. Saya harus mengklarifikasi dan ngasih tahu kepada keluarga saya, anak-anak saya juga nonton, terus saudara-saudara saya, teman-teman saya, sampai Kang Diki Chandra telepon saya dan yang lain-lain. Dan saya mencoba untuk meredam hal itu. Jadi makanya saya nggak terlalu banyak berbicara di media. Terlepas itu saya masih komunikasi sama istri saya, karena masih istri saya. Tapi masalahnya di sini tuh ya saya banyak dipertanyakan sama saudara-saudara, anak-anak, terus teman-teman dan yang lain-lain dengan pemberitaan yang ya ini itulah ya. Mungkin lebih ke apa ya, yang nggak tahu lah saya juga lah. Nah, saya mencoba untuk jangan sampai ini makin membesar gitu, supaya saya juga bisa meredam saudara-saudara semuanya lah gitu, teman mendekat semua lah, pokoknya intinya itu. Jadi saya sangat berat sekali untuk berkomentar dulu gitu. Nah mungkin ini saat ini saya diam itu bukan berarti saya tidak ikhtiar, saya tetap usaha dan beban saya saat ini yaitu meredam keluarga gitu kan, anak-anak dan yang lain-lain gitu. Sejak memutuskan pergi meninggalkan rumah, Natalie Holscher memutuskan menenangkan diri di salah satu rumah omanya. Tidak hanya sendiri, Natalie pun untuk sementara waktu tinggal bersama asisten dan juga adiknya. Sementara itu, persoalan rumah tangga yang terjadi dalam rumah tangganya dengan Sule masih belum pasti kemana akhir dari kisruh rumah tangga ini. Namun, mengingat Natalie yang kini tengah mengandung anak Sule, akankah Natalie dan Sule kembali rujuk? Dan seperti apa juga sang oma menanggapi tudingan miring netizen yang menganggap keluarga Natalie ikut campur dalam urusan rumah tangga Natalie dan Sule? Tinggal di rumah kedua saya di daerah Cibubur, tapi tempatnya saya nggak kasih tahu. Baik-baik aja deh, kerjaannya banyak. Kan dia sama Putri cucu saya, kakaknya Tasya, terus sama si kenapa? Sama asistennya, sama Bolo, sama kameramennya, terus ada adiknya Natalia, Jordi itu udah itu aja. Ya memang saya yang suruh, pasti deh ketemu saya. Semoga pada HUT saya ya. Saya nggak bisa jawab. Dan saya nggak bisa maksa, haknya dia dong. Bisa-bisa saya terjadi karena ini terus mereka menjadi ketemu lagi, menjadi baik, itu hak mereka lah. Saya kan coba memantau saja sebagai orang tua, mendoakan yang terbaik. Betulnya untuk sampai kejadian ini juga sangat disayangkan. Dan paman saya di Amerika juga tanya, dia kan suka monitor juga berita-berita di Indonesia gitu kan, suka lihat YouTube juga. Dia tanya sama saya beberapa hari yang lalu. Ya, saya bilang saya nggak tahu. Bilang sama saya jangan terlalu terbuka ngomong, untuk kasih tahu sama Om Rudi, Mama Happy. Ngapain ngomong gitu yang keluar di Google itu ya? Ya saya nggak tahu, itu kan automatically ya. Ya itu. Jadi tadi malam telepon saya, Mam nggak kasihan saya dihujat terus sama netizen. Saya kan nggak tahu netizen apa gitu. Kasih tahu aja, warning. Yang perlu saya sampaikan, yang kira-kira nggak perlu buat apa. Nggak ada dusta, nggak ada rahasia. Saya juga diomongin, saya baca ketawa aja. Yang neneknya Natalia belum keriput, emang gue pikirin siapa lo? Itu orang iseng, saya tahu.
yang kurang kerjaan, kurang gaul, levelnya maaf ya, bukan level saya, gitu aja, bukan level kalian juga kan. Saya bukan ngecil, bukan menghina, bukan. Jadi bahasanya saya ketawa aja, tapi sebenarnya bahasanya aneh gitu ya. Hari gini masih ada orang bicara kayak begitu, aneh saya. Tapi hak mereka.